Yo, what's up guys? Kalian udah pada tahu belum sih? Meminjam uang secara online tuh sekarang udah jadi tren banget. Tapi, ada nggak sih bahayanya? Dan di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng ya guys ya, tentang kelebihan dan resiko meminjam uang lewat aplikasi online. Nah, nggak cuma itu, kita juga akan ngebahas tentang beberapa platform ya, yang populer seperti Shopify, ShopeePayLater, dan sejenisnya. Jadi stay turnet ya. Oke, jadi kita mulai dari yang positif dulu ya guys ya. Oke, meminjam uang ya melalui aplikasi online tuh sebenarnya nyaman banget ya. Karena apa? Karena ya prosesnya itu cepet ya, dan nggak ribet kayak di bank ya yang konvensional itu. Nah, jadi teman-teman tinggal duduk manis di rumah ya, swipe sana sini ya, tiba-tiba uangnya masuk ke rekening ya. Ya gitu ya konsepnya. Nah, jadi ini sangat menghemat tenaga dan waktu banget ya. Jadi kita nggak ribet ya ngurus surat, diantar ke sana ke sini ya. Jadi tinggal kita isi aja, terus foto-foto dari rumah itu bisa ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya fleksibilitas. Jadi teman-teman tinggal pilih sendiri tenor ya, dan jumlah pinjaman ya yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi lebih mudah diatur. Tapi ya ada tapinya juga sih ya. Gak bisa dipungkiri ada resiko juga yang harus kita asal-asalan dalam memilih platform ya, atau nggak punya perencanaan yang matang. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Nah, ada aplikasi yang benar-benar oke gitu ya, tapi ada juga yang kurang terpercaya ya. Mau tahu nggak sih gimana cara bedainnya? Nah, di sini aku akan ngebagiin tipsnya ya nanti ya. Jadi stay turnet ya guys. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang sedikit serius ya. Nah, meminjam uang ya online bisa beresiko kalau kita nggak hati-hati. Misalnya aja bunga dan biaya tambahan yang bisa bikin utang numpuk ya, kalau kita bayarnya telat ya. Nah, bukan cuma itu ya, privasi data yang harusnya kita jaga betul ya. Jadi pastikan ya kita memilih platform yang punya reputasi itu yang baik ya, dan punya keamanan data yang terjamin ya. Biasanya ini terdapat informasi mengenai ya aplikasi ini diawasi oleh OJK ya guys ya. Nah, nggak cuma bahas masalah ya, nanti kita akan juga bahas kasih solusi ya. Nah, sebenarnya ada beberapa tips nih buat teman-teman ya, buat amanin proses peminjaman online ya. Nah, salah satunya tetap ya selalu baca dan pahami syarat dan ketentuan ya, dengan saksama sebelum setuju pinjam uang ya. Nah, terus jangan pernah berikan informasi pribadi kita secara sembarangan ya guys ya. Nah, kita juga bisa membandingin ya beberapa platform sebelumnya, dan akhirnya kita memutuskan buat minjem di mana ya. Oke. Jadi maksudnya teman-teman bisa menentukan aplikasi yang sekiranya itu bagus gitu ya. Teman-teman bisa nyoba untuk menginstal beberapa aplikasi dulu, terus dibandingin ya guys ya. Nah, jangan lupa untuk membaca syarat dan ketentuan itu ya. Ya kadang kita scroll aja terus di skip ya. Tetapi ada hal yang penting mungkin di situ ya. Entah itu tentang pembayaran pajaknya, atau ketika kita telat apa yang terjadi gitu ya. Jadi itu teman-teman harus baca paling nggak ya, biar paham aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang aplikasi pinjaman online, kalian sudah familiar kan ya, yang namanya Shopify ya. Nah, Shopify nggak cuma buat belanja aja sih ya, tapi ada fitur ShopeePayLater buat beli barang sekarang biar nanti. Nah, keren kan ya. Tapi jangan sampai kasihkan belanja sampai lupa ya. Jadi tetap hati-hati ya, jangan lupa bayar pokoknya ya. Nah, selain Shopify, dan ada juga alternatif yang bisa dijadikan pilihan, seperti aplikasi dari bank atau Fitens ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi penting banget buat kita untuk teliti sebelum memutuskan. Nah, oke, akhirnya kita sampai bagian kesimpulan nih guys ya. Oke, jadi apakah berbahaya minjem uang secara online? Jawabannya ada tergantung dari bagaimana kita mengelola dan memilih platformnya. Nah, jangan lupa teman-teman selalu bijak ya dalam mengatur keuangan ya guys ya.
Nah, tentunya dalam teman-teman ketika meminjam uang atau membeli barang ya secara online ya, pastikan sudah bayar ya. Oke, oke. Dan kita udah bahas banyak hal ya guys ya, dari mulai kelebihan, resiko, tips aman, sampai pilihan alternatifnya ya. Nah, kalau kalian punya pengalaman atau saran juga boleh ya untuk sharing di kolom komentar ya. Dan sebelum video ini ditutup ya guys ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya ya. Oke deh, see you in the next video guys. Terima kasih, bye bye.